tahu kadar nutrisinya buat dombanya teman-teman. Semisal teman-teman ngasih komboran itu berapa persen dari bobot domba, misalkan 20% dari bobot domba, itu boleh-boleh saja teman-teman. Sisanya itu buat serat atau hijauan teman-teman. Jangan sampai teman-teman full kasih komboran, nutrisi seratnya itu tidak mencukupi atau kurang teman-teman. Itu gejalanya itu kurang baik, bisa mengakibatkan mencret atau Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga masih sehat, selalu dimudahkan, rezekinya selalu dilancarkan, kegiatannya, amin ya Allah ya robbal alamin. Oke teman-teman, saya akan men-sharingkan ke teman-teman peternak pemula ataupun peternak senior juga. Saya juga masih pemula teman-teman. Kita akan sharing pengalaman yang sudah saya alami. Kalau untuk mengguri, mohon maaf teman-teman, karena saya juga pemula, masih belajar terus teman-teman. Jadi mau saya sedikit sharing buat teman-teman juga tentang pemberian pakan untuk domba-dombanya teman-teman. Untuk pemberian pakan pada domba, bagus mana komboran dulu apa hijauan dulu? Oke, saya akan bahas sesuai dengan pengalaman yang saya alami sehari-hari teman-teman. Untuk pemberian pakan domba itu sebenarnya sih alangkah bagusnya itu hijauan dulu teman-teman, karena habitat aslinya itu kan makan rumput-rumputan hijauan dan selain bagainya itu teman-teman. Entah rumput hijauannya fermentasi atau selase, intinya saya di tempat kami itu pemberiannya hijauan dulu teman-teman. Jika teman-teman komboran dulu itu boleh-boleh saja teman-teman. Yang penting teman-teman tahu kadar nutrisinya buat dombanya teman-teman. Semisal teman-teman ngasih komboran itu berapa persen dari bobot domba, misalkan 20% dari bobot domba, itu boleh-boleh saja teman-teman. Sisanya itu buat serat atau hijauan teman-teman. Jangan sampai teman-teman full kasih komboran, nutrisi seratnya itu tidak mencukupi atau kurang teman-teman. Itu gejalanya itu kurang baik, bisa mengakibatkan mencret atau kembung, bisa jadi teman-teman. Jadi kalau mau ngasih komboran dulu itu minimal sudah masuk makanan utamanya, yaitu seratnya teman-teman. Entah teman-teman mau kasih rumput segar atau mau kasih selase, itu boleh-boleh saja teman-teman. Kalau saya biasanya ngasihnya rumput dulu teman-teman. Misalkan pagi kasih rumput untuk cemilan sarapan domba dulu teman-teman. Sebelum ngasih komboran juga sekitar jam 3-an sore saya kasih rumput sedikit, baru masuk komboran teman-teman. Bebas komboran sih teman-teman, pastinya sudah punya resep tersendiri dan nutrisinya tersendiri teman-teman. Kalau di saya sih komborannya sangat sederhana teman-teman, yang penting nutrisinya ada
tercukupi, seratnya juga tercukupi teman-teman. Begitu teman-teman. Ntar saya akan kupas komboran selain gedebong pisang ya teman-teman. Saya akan bikinkan videonya buat teman-teman resep komboran biar dombanya cepet gemuk kayak ini teman-teman. Gemuk-gemuk ya teman-teman. Saya akan bikinkan full videonya buat teman-teman resep komborannya teman-teman. Ini lagi kasih hijauan dulu teman-teman. Jadi kalau kasih hijauan itu sedikit dulu, karena pagi harinya sudah dikasih juga. Untuk hijauan itu jangan full kayak rumput odot, jadi kita dikombinasikan sama hijauan-hijauan lainnya biar nutrisinya tercukupi juga teman-teman. Ini lagi kasih daun-daunan teman-teman. Tadinya sudah saya kasih rumput juga, ini rumputnya ada, jadi hijauannya itu macam-macam teman-teman, nggak harus full rumput. Ini ada full rumput, ada rambanan juga, ada daun-daunan, jadi kita kombinasikan biar nutrisinya itu ada dari jenis daun-daunan tersebut teman-teman. Misalkan teman-teman nggak pakai komboran itu bisa, yang penting dari hijauannya itu nutrisinya tercukupi. Contohnya kayak bikin konsentrat hijauan, apa saja sih bahannya, misalkan indigo vera, terus tebo jagung, pacong. Kalau nggak ada tebo jagung bisa dikasih dengan sorghum. Itu 3 jenis itu juga udah sangat bagus teman-teman, protein dan nutrisinya teman-teman. Kalau buat domba, kalau mau main full hijauan teman-teman, entah hijauannya segar ataupun di selase atau fermentasi teman-teman. 3 bahan jenis itu juga udah bagus sekali. Kadar proteinnya dapat, seratnya dapat, udah jos aja teman-teman. Apalagi kasih komboran atau penguat seperti konsentrat itu lebih bagus juga, cuman kos pakannya harus terkontrol teman-teman. Jadi misalkan kita pakannya bagus, ternyata kos pakannya itu melambung tinggi dan tidak bisa menutupi buat operasional lainnya, itu jangan sampai begitu teman-teman. Jadi kita cari limbahan atau daun-daunan yang bernutrisi bagus supaya menutupi nutrisi protein buat domba-domba teman-teman. Jangan sampai teman-teman pakan bagus, dombanya bagus, gembuk-gembuk, di saat penjualan itu menurun karena tidak tertutup dari kos pakan teman-teman. Jangan sampai begitu teman-teman. Jadi sia-sia domba bagus tapi operasional dari kos pakan juga itu melambung tinggi, itu tidak baik juga teman-teman. Makanya harus kita kombinasikan, pakai hijauan berapa persen, komboran berapa persen, begitu teman-teman. Untuk teman-teman yang pakannya full hijauan itu banyak sekali nutrisi-nutrisi dari hijauan. Teman-teman bisa lihat dari Google ataupun dari senior-senior, nutrisi dari hijauan apa saja yang bagus, begitu teman-teman. Jangan lupa subscribe channelnya teman-teman biar saya lebih semangat lagi kontennya, biar lebih semangat lagi sharing-sharing ke teman-teman yang mau belajar beternak teman-teman. Karena saya men-sharingkan itu sesuai dengan pengalaman yang saya
alami teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau ditanya bagus komboran dulu atau hijauan dulu, itu saya pribadi, sesuai pengalaman saya pribadi, itu dikasihkannya itu bagusnya hijauan dulu teman-teman. Pernah ada pengalaman cerita dari tetangga teman peternakan saya juga, jenis dombanya sama, pakannya juga sama teman-teman, komborannya juga kebetulan sama, cuman dia baru mencoba pakai komboran teman-teman. Awalnya teman saya itu ngasihnya komboran, jadi dombanya belum terbiasa dikasih komboran, dia dipus dikasih komboran dulu teman-teman. Alhasil kekenyangan, terus kadar airnya terlalu tinggi karena dia ngasih komborannya terlalu banyak airnya, dombanya juga kaget, jadi terkena kembung teman-teman dombanya. Sebenarnya sih bisa kasih komboran dulu buat domba, cuman harus lihat dombanya dulu teman-teman. Dalam artian lihat dombanya dulu itu, misalkan dombanya ini baru dikasih komboran, ya jangan dikasihnya terlalu banyak teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ngasih komboran dulu boleh-boleh saja teman-teman. Yang penting jangan terlalu banyak dulu teman-teman. Ntar kayak teman saya teman-teman, jadi baru pakai komboran, dipus kasihnya banyak, ternyata alhasil bukannya dombanya gemuk, malah kembung teman-teman. Jadi kalau buat domba yang awal-awal mau dikasih komboran itu sedikit-sedikit dulu, perlahan-lahan, biar terbiasa. Terus juga kalau dikasihnya terlalu banyak komboran itu kurang baik juga teman-teman. Dari tekstur daging juga terlalu pias kalau full komboran teman-teman. Makanya teman-teman juga bisa pakai hijauan dulu berapa persen, baru dikasihkan komboran teman-teman. Seperti itu teman-teman. Ya mungkin saya bisa men-sharingkannya hanya yang saya alami sehari-hari teman-teman. Mohon maaf juga teman-teman, karena juga saya peternak pemula juga, baru memulai juga teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman peternak pemula. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, karena saya juga sama-sama belajar dan men-sharingkan yang saya sharingkan sehari-hari dalam berternak teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan buat teman-teman. Saya akhiri videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.